Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sharing kali ini adalah resep dimsum yang sederhana, tapi tentu saja rasanya tidak kalah sama yang kita beli di luar. Oh iya, teman-teman yang sudah menonton channel aku, jangan lupa untuk di-subscribe juga ya. Nah, bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat dimsum adalah pilet paha ayam, wortel, daun bawang, bawang bombay, bawang putih dan bawang merah, putih telur, tepung tapioka, dan es batu secukupnya. Siapkan juga penyedap rasa seperti garam, merica, kaldu ayam, gula putih, saus tiram, minyak wijen, kecap ikan, dan kecap asin. Potong semua bahan seperti daun bawang, bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi untuk bawang merah dan bawang putih, aku goreng dulu sampai wangi dan kecoklatan, dan wortelnya diparut halus. Setelah itu, chopper daging ayam. Tetapi sebelumnya kita pisahkan dulu antara kulit dan dagingnya. Dan chopper terlebih dahulu kulit ayamnya dengan es batu sampai halus. Setelah itu masukkan daging ayam dengan bawang yang sudah digoreng. Untuk dagingnya aku chopper sebentar biar teksturnya tidak terlalu lembut. Atau teman-teman bisa cincang-cincang ayam menggunakan pisau ya. Dan untuk memudahkan saat penggilingan, daging ayam dan kulitnya dipotong-potong terlebih dahulu. Kalau tekstur dimsumnya pengen lebih lembut, daging ayamnya bisa dicopper lebih halus. Oh ya, untuk lebih jelasnya, semua bahan-bahannya saya tulis di kolom deskripsi ya. Selanjutnya, masukkan semua bahan yang tadi sudah dipotong, seperti daun bawang, bawang bombay, putih telur, sambil diaduk-aduk ya sampai merata. Lalu masukkan semua bumbu-bumbu penyedap rasa seperti garam, kaldu ayam, gula putih, merica, dan bahan yang paling penting adalah 2 sendok minyak wijen, 2 sendok saus tiram, 1 sendok kecap asin. Aduk kembali sampai bumbu tercampur dan masukkan wortel yang sudah diparut. Untuk wortel aku sisakan sedikit ya untuk nanti garnish di atas dimsum. Wortel ini opsional ya, boleh dikasih banyak atau sedikit. Kalau ada yang gak suka bisa di skip aja. Tapi kalau menurut aku untuk menu anak-anak ini lebih bagus dan lebih sehat kalau ditambahkan wortel. Terus beri tepung tapioka sebanyak 10 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Oh ya, untuk banyaknya tepung tapioka itu tergantung selera juga ya. Kalau aku lebih suka tekstur nanti dimsum itu kenyal tapi tidak terlalu keras dan tidak lembek. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, barulah di sini aku mulai mencetak dimsumnya dengan menggunakan tangan. Oh iya, untuk kulitnya aku beli yang sudah jadi dan aku pakai yang ukuran kecil. Untuk kulit dimsum bisa diperoleh di supermarket, di tempat-tempat frozen food, atau di pasar juga ada ya. Kulit dimsum ini lebih tipis daripada kulit pangsit. Dan ukurannya pun ada yang lebih besar dari ini. Itu tergantung selera ya teman-teman, mau bikin dimsumnya yang ukuran besar atau kecil. Kalau aku sih lebih suka yang kecil-kecil. Untuk mencetak adonan dimsum ini pertama-tama akan terasa susah. Tapi kalau sudah keseringan bikin pasti bisa juga. Walaupun aku juga belum bisa sempurna. Karena untuk mencetak dimsum ini lumayan cukup lama ya teman-teman. Benar-benar harus sabar.
Mungkin kalau sudah mahir dan terbiasa akan lebih cepat. Dimsum ini rencananya akan aku bawa untuk perbekalan anakku yang paling kecil. Besok ada acara outbound dari sekolahnya. Walaupun hanya cemilan, dimsum tentu saja cukup bisa bikin perut kenyang. Ini salah satu makanan favorit anakku ya. Dimsum digemari karena rasanya gurih dan kenyal. Dimsum yang aku buat adalah dimsum ayam, dan tentu saja agar anakku pun bisa memakan sayuran, aku tambahkan sayur wortel agar lebih bergizi. Oh ya, sambil menunggu mencetak dimsum, aku akan siapkan alat kukusan, lalu diberi air dan dipanaskan. Setelah semua dimsum dicetak dan air pun terasa mendidih, kita masukkan semua dimsum ke dalam kukusan. Agar dimsum tidak lengket satu sama lain, olesi dulu alat kukusan menggunakan minyak goreng. Penempatan dimsum jangan terlalu dekat ya, menghindari nanti dimsum setelah matang menjadi lengket. Satu resep ini aku menggunakan setengah kilogram pilet paha ayam. Dengan ukuran kulit dimsum yang kecil bisa menjadi 40 dimsum. Banyak juga ya. Cukup untuk perbekalan besok anakku dan buat orang-orang di rumah tentunya. Resepnya mudah bukan? Meskipun sederhana tapi rasanya dijamin enak, dan kalau mau dijual pun bisa. Pengukusan dimsum ini dilakukan sekitar kurang lebih 45 menit ya. Dimsumnya sudah selesai dan siap untuk disantap. Kita boleh menyimpannya di dalam kulkas. Kalau disimpan di chiller, dimsum bisa bertahan sampai 1 minggu. Tapi bisa juga disimpan di freezer agar ketahanannya lebih lama lagi. Karena untuk bekal besok pagi, aku rencananya akan tetap disimpan di dalam kulkas untuk dikemas besok pagi. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu anakku datang juga. Namanya anak-anak ya, kalau tahu mau main pasti happy dan gak sabaran. Hari ini kumpul di sekolah untuk naik angkutan umum bareng-bareng. Karena ada request dari anakku untuk dimasukkan ke YouTube, aku sisipkan video kegiatan anakku yang sedang outbound bersama teman-teman sekolahnya. Terima kasih teman-teman masih setia nonton channelku. Maaf ya kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan. Gak bosan-bosan juga buat ngingetin untuk share, like, komen, dan subscribe-nya ya.